Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahbagus Brahman Jaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di kampus Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuduran yang terletak di Singaraja, Bali. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kuta Utara, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Asta Aiswarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Pada sana. Bapak dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa sebelum belajar. Untuk pertemuan kali ini, siapa yang menamakan doa sebelum belajar? ya Pak. Oke, silakan Raja maju ke depan. Baik anak-anak, silakan manggil sikap Amustikarana. Raja sudah siap? Ya. Doa dipersilakan. Om Purwajanto Brahmana. Brahmacari Dharma Vasanas. Tapa Sodatista. Brahmana Brahmo Yestam. Dewasca Sarvamartana Sakama. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Raja. Silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk anak-anak yang lain, silakan kembali. Baik anak-anak, jadi sekarang Bapak akan absensi terlebih dahulu ya terkait dengan kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Gede Arya Dwi Mahendra. Ada Pak. Baik. Gede Murah Arya Kebon. Ada Pak. Komandan Aryani. Ada Pak. Baik, ternyata semua hadir pada pertemuan kali ini anak ya. Sebelum Bapak lanjut dengan pertemuan pembelajaran kita kali ini, jadi Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya, mengecek kebersihan. Ya, bahasnya sangat bersih sekali ya, tolong dipertahankan. Kemudian, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, coba sudah siap belum buku pembelajarannya? Coba dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Silakan turunkan ya. Baik anak-anak, apa kabarnya semuanya? Ya, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Senang, gembira, sedih, gugup, apa takut? Karena senang semua ya anak-anak ya. Semoga kalian selalu senang dan bergembira. Nah, jadi sebelum Bapak lanjut pada pertemuan kali ini, materi apa yang akan Bapak bahas? Jadi Bapak akan mengajak kalian ya mengingat materi minggu lalu. Yang bisa memberikan penjelasannya terkait dengan materi minggu lalu, coba karangan. Ya silakan ayo. Tentang wedangga yang terdiri dari dua kata itu weda dan angga. Weda yang artinya pengetahuan dan angga artinya bagian badan. Jadi wedangga adalah kita bakal weda yang terdiri dari 6 kelompok yang disebut adalah weda, yaitu siksa, vyakarana, canda, nirukta, jyotisa, dan kalpa.
silakan kembali duduk. Tepuk tangan. Untuk pertemuan kita kali ini, jadi kita membahas tentang kemahkuasaan hidup yang dewasa, yang disebut dengan Asta Eswariyo. Ya, jadi adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian simak secara bersama-sama anak di depan. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian Asta Eswariyo. Ya, setelah itu kalian mampu menguraikan bagian-bagian dari Asta Eswariyo. Setelah itu kalian mampu menunjukkan sikap penghayatan nilai Asta Eswariyo dalam kehidupan. Kemudian sistem penilaiannya itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi penilaian sikap yang Bapak akan nilai nanti, ya, untuk anak-anak semuanya itu yang pertama ada sikap spiritual. Ini yang paling penting karena kita adalah orang beragama. Orang beragama, sikap spiritual itu sangat penting. Kemudian sikap sosial, bagaimana cara kalian memperlakukan orang-orang di lingkungan sekitar kalian, ya, sehingga kalian menjadi orang yang benar-benar mempunyai adab dan menjalin keharmonisan di setiap ruang lingkup kehidupan. Nah, kemudian nanti Bapak akan menilai bagaimana cara kalian mempresentasikannya. Setelah itu baru Bapak akan adakan sebuah tes berupa kuis. Kemudian setelah itu baru Bapak memberikan sebuah refleksi. Paham anak semuanya? Agar kita lebih semangat dalam belajar, mari kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Ice breaking, tepuk bisa. Ya, bisa kalian semangat? Bisa. Tepuk bisa. B I S A I bisa. Yes. Terima kasih ya. Ternyata kalian benar-benar antusias dan semangat sekali belajar pada pertemuan kita kali ini. Nah, di sini ada 6 gambar terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak mau bertanya sama kalian, apakah kalian pernah mendengar tentang ajaran Asta Eswariyo atau kalian pernah mendengar ide sang yang dewasa mempunyai sifat kemahakuasaannya? Ada yang pernah mendengarnya? Kenapa? Pernah? Saya selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan lingkungan, Pak, karena saya suka menjaga kebersihan. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan. Oh, pernah sebenarnya? Saya juga suka Pak dengan kebersihan. Kalau kita ada yang membawa sampah sembarangan, saya menegurnya dengan sampah agar sama-sama melestarikan. Bagus, ini sangat contoh perilaku yang benar-benar harus kita ladeni. Tepuk tangan kembali. Jadi materi kita kali ini berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan yang luar biasa mahkuasanya dan bisa kalian kaitkan pada sifat-sifat baik atau sifat-sifat dewa dan Tuhan yang ada pada diri kalian. Silakan kalian simak secara bersama-sama terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak siapkan melalui slide PowerPoint. Ya, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Nah, di sini Bapak sudah siapkan nama-nama dan pembagian kelompok. Silakan anak-anak dan bangun semuanya. Ya. Baiklah anak, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing? Sekarang Bapak akan memberikan kalian LKPD. Jadi ini adalah LKPD. Nah, jadi LKPD itu adalah lembar kerja persalinan. Ya. Jadi sekarang Bapak akan membagikan dari masing-masing kelompok. Anak-anak, apakah semua sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Oke, kalau sudah semua mendapatkan LKPD, jadi sekarang Bapak berikan kalian waktu selama 40 menit untuk menyelesaikan tugas pemecah masalah yang Bapak berikan tadi di slide PowerPoint. Nomor 4 ini, ada teman kamu yang membuang sampah, bagaimana perilaku yang harus kamu artinya lakukan? Kemudian Bapak nanti silakan diberikan sebuah pendapat di sini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Nah, sebelum presentasi di depan kelas, nah, Bapak akan ngajak kalian untuk ice breaking agar tambah semangat. Silakan diperhatikan ya, nak ya. Semuanya berdiri, kita akan ice breaking. Oke, semua tangannya seperti ini, ya. Seperti kita mancing. Oke. Mau memotong timun-timun. Malu. Bagus, fokus semua, bagus sekali ya. Sekarang, menarik. Oke, terus. Matikan lampu, hidupkan lagi.
Pijat, 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 pijat kakek, pijat kakek. Oke. Tepuk tangan semua. Tangan kakek. Kita sekarang akan lanjutkan. Ayo kita presentasi. Siapa yang berkenan untuk presentasi lebih awal? Wih, kayaknya kelompoknya Ayu yang pertama ya, silakan. Kelompoknya. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pemecahan masalah yang diberikan oleh Pak Guru. Dengan meneladani sifat istiwa, remaja belajar untuk mengendalikan diri, berpikir sebelum bertindak, menahan diri dari perilaku negatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Dharma. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang mau bertanya? Chandra? Oke. Silakan Chandra, bukan pertanyaan. Izin Pak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 4 dari hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang sudah saya tulis di buku. Apakah hanya bagian istiwa dari 8 bagian Asta Aishwarya yang paling relevan dengan kehidupan remaja saat ini? Bagaimana dengan bagian lainnya? Tolong dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Chandra. Saya dan kelompok berpendapat bahwa hal ini dapat yang dikaitkan dengan ajaran Mahima dalam Asta Aishwarya. Ajaran ini menegaskan bahwa Tuhan bersifat kafi wa kafe, yaitu hadir dan bersaksi segala ciptaannya tanpa terkecuali. Seperti yang dijelaskan dalam Rigveda Mandala 10, Himne 90 dan ayat pertama, tidak ada tempat di dalam semesta ini yang tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu, setiap perbuatan manusia tidak luput dari pengawasannya. Bagi remaja, kesadaran ini menjadi pengingat untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan senantiasa berpegang pada Dharma sebagai pedoman hidup. Jadi itu dia yang jawaban yang saya kami berikan. Apakah bisa diterima? Bisa. Makasih ya, Ibu. Sangat luar biasa jawabannya. Ya, tepuk tangan Pak Sumber. Nah, silakan. Menurut saya dan kelompok saya, ajaran Kakanda juga sangat relevan bagi remaja karena mengajarkan bahwa seseorang dapat mewujudkan cita-cita dan keinginannya jika disertai latihan yang lurus serta usaha yang sungguh-sungguh. Demikian presentasi saya dan kelompok saya. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi. Tepuk tangan. Terima kasih. Itulah ya mengapa Bapak memberikan kalian sebuah pemecahan masalah, kemudian kalian rundingkan, kalian diskusikan, ya anak-anak ya, sama kelompok kalian, sehingga kalian mengetahui ya bagaimana sifat-sifat Tuhan itu juga ada pada diri manusia itu sendiri. Ya, karena tugas LKPD sudah kalian selesaikan, ya. Jadi sekarang silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kalian lihat pengertian Asta Aishwarya. Jadi Asta Aishwarya. Nah, Asta yang berarti 8. Ya, Aishwarya yang bermakna. Jadi Asta Aishwarya itu artinya dalam bahasa Sanskerta berarti 8 kemahakuasaan ke semua kuasa. Pasti disarinya. Jadi kalian harus mengetahui inti ajaran-ajaran Asta Aishwarya sehingga kalian lebih memaknai. Ya, kemudian kalian menemukan rasa sadar dan bakti. Inilah intisarinya anak yang dewasa atau Tuhan yang maha kuasa atau yang maha esa memiliki 8 kemahakuasaan yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan. Melalui pemahaman ajaran ini, umat diajak untuk meneladani sifat-sifat luhur yang dewasa dalam kehidupan sehari agar senantiasa selalu berbuat baik, ya, menjadi anak yang jujur, bijaksana, menjaga keseimbangan hidup. Baik itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Ya, demikian yang bisa Bapak jelaskan secara singkat dan rinci kepada kalian semua. Mungkin di antara kalian, apakah ada yang ingin memberikan sebuah kesimpulan? Oke, Chandra, silakan Chandra, berikan kesimpulannya. Izin Pak, sebelumnya di sini saya akan mencoba mengumpulkan materi pembelajaran hari ini. Bagi saya, Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan yang dewasa yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Tuhan. Melalui ajaran ini, umat itu diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatu dalam semesta berada di bawah kekuasaannya. Dengan mempelajari sifat-sifat Asta Aishwarya, manusia diharapkan dapat hidup selaras dengan Dharma,
Baik, terima kasih tepuk tangannya buat Chandra. Terima kasih Chandra sudah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa sekali, bagus ya kesimpulannya. Jadi beginilah kesimpulan dari ajaran Asa Iswario, di mana Asa Iswario adalah 8 sifat pemahaman di dalam bahasa menjadi saksi-saksi dari setiap perilaku, perbuatan ataupun peristiwa semua pasti melalui kehendak Beliau. Nah, di sini kalian diharapkan untuk meneladani atau jadikan tauladan terkait dengan sifat-sifat Asa Iswario. Ya, seperti yang dijelaskan sama Chandra tadi, di mana kalian menemukan yang namanya rasa bakti, ya, kepada dasar yang dewasa, ya, kemudian kalian bisa mengendalikan diri, apalagi kalian masih di masa remaja, kalian harus bisa mengendalikan diri kalian dari godaan-godaan tantangan, sehingga kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan pada masa yang akan datang. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan anak-anak ya. Bisa diterima itu, bisa dipahami? Nah, di slide PowerPoint Bapak sudah siapkan soal, ya, soal melalui Google Form. Silakan kalian scan barcode, kemudian kalian kerjakan. Bapak kita waktu 10 menit anak-anak ya. Silakan di scan anak-anak, silakan. Nah, kemudian setelah itu silakan dikerjakan. Bapak kita waktu 10 menit. Sudah bisa masuk semua? Sudah. Oke, kalau sudah bisa masuk semua silakan dikerjakan ya. Mulai waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, sekarang lanjut ya, kalian merefleksi dari pembelajaran yang kita sudah bahas pada pertemuan kali ini. Ya, nah, ya di sini ada scan barcode. Silakan isi refleksi dulu. Ya, di sana pada scan barcode. Silakan kalian scan barcode pada scan barcode. Sudah selesai anak-anak? Baik. Kalau sudah selesai sekarang kalian silakan lakukan HP kalian. Sebelum Bapak akhiri, jadi Bapak akan membahas sedikit pembelajaran apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pembelajaran yang Bapak akan bahas pada pertemuan akan datang yaitu catur pulsada. Ya, jadi silahkan bagi kalian yang mempunyai rasa penasaran boleh dibaca bukunya. Ya, nanti pada pertemuan yang akan datang Bapak akan bahas kembali terkait dengan mata pelajaran atau materi catur pulsada. Terima kasih untuk pembelajaran dan antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, ya mari di awal tadi kita doa sebelum belajar, sekarang kita doa kembali sebelum menutup pembelajaran. Ya, silakan semuanya anak-anak berdiri. Anak-anak semuanya silakan mengambil sikap kesukaan. Raja sudah siap? Iya, silakan. Om Dewa Suksama Paramacintya Nama Swa. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih Raja, silakan.
Sampai jumpa anak-anak. Ya, Pak.